واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita kembali mengucapkan alhamdulillah. Segala pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang layak, yang pantas untuk satu-satunya kita berikan pujian yang setinggi-tingginya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak, sampai-sampai dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18 Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, kata Allah. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan tidak bisa membalasnya meskipun kita berikan seluruh ibadah. Walaupun seluruh hidup kita untuk ibadah kepada Allah, maka ibadah kita tidak mampu untuk membalas, untuk membeli daripada nikmat Allah yang Allah telah karuniakan kepada kita yang banyak tersebut. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, jadi pembahasan kita pada malam hari ini lanjutan dari kitab Fiqh Al-Muyassar yang akan berbicara tentang qada'ul hajah dan adab-adabnya. Menunaikan hajat. Hajat di sini adalah buang air, Pak. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap. Tidak hanya berbicara tentang masalah-masalah ya bagaimana seseorang hubungannya dengan Allah, bagaimana seseorang beribadah kepada Allah, namun Islam juga mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan, dan kerapian. Bahkan Islam juga mengatur masalah bagaimana seseorang itu membuang hajatnya, bagaimana seseorang itu mengeluarkan ya kotoran dari perutnya, ada caranya. Ini luar biasa Islam. Ini ya pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah. Qala al-musannif rahimahumullah, berkata al-musannif penulis yang semoga Allah rahmati, al-babus salis. Jadi pada pembahasan ini bab yang ketiga, Pak. Fi qada'il hajati wa adabiha. Jadi pembahasan bab yang ketiga ini adalah tentang menunaikan hajat dan adab-adabnya. Wa fihi iddatu masailah. Dalam pembahasan ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama,
al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Jadi pembahasan kita adalah tentang al-istinja dan al-istijmar. Jadi kita sering mendengar istilah al-istinja ini dan juga al-istijmar. Kemudian ya, salah satu dari dua metode bersuci ini ya, ini bisa menduduki kedudukan yang lainnya. Setelah orang istinja boleh tidak istijmar, itu maksudnya. Setelah istijmar dia sudah mengangkat najis, sudah menghilangkan najis juga istijmar itu, Pak. Sehingga dia bisa menggantikan posisi istinja. Lantas apa itu istinja, apa itu istijmar? Ini akan dibahas oleh penulis kitab ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Al-istinja itu adalah izalatul khariji minas sabilaini bil ma. Menghilangkan segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jalan di sini adalah al-qubul wad dubur. Al-qubul bagian depan berupa, mohon maaf, tempat keluarnya kencing, Pak. Ad-dubur, mohon maaf, tempat keluarnya berak. Jadi istinja itu adalah menghilangkan itu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ini, dari jalan qubul dan dubur. Bilma, dengan mekanisme air, dengan alat air. Jadi seseorang membersihkan segala yang keluar dari perutnya melalui dua jalan ini, Pak ya. Melalui qubul dan dubur dengan air. Itulah definisi, itulah pengertian dari istinja. Kita ulangi, istinja itu adalah izalatu, ya, izalatul khariji minas sabilaini bil ma. Izalah itu artinya menghilangkan. Ya, apa yang dihilangkan? Al kharij, yang keluar daripada, tentu dari perut ya. Namun dia keluarnya itu, Pak, melalui apa? Ya, melalui dua jalan. Ya, yaitu dari qubul dan dubur. Bilma, dengan menggunakan air. Paham ya, Pak ya? Apa itu istinja, Akhi Faris? Coba ulangi lagi. Istinja itu apa? Kalau Akhi Faris ditanya sama anaknya, ya. Iya. Saya dengar di sekolah ada orang bilang istinja. Apa sih istinja itu? Jadi Akhi Faris bisa nanti menjelaskan. Apa itu, Bang? Coba ulangi. Enggak apa. Luang murid. Masya Allah. Jangan ketawa ya. Iya. Yang penting paham ya. Iya. Jadi kalau bahasa kita, Pak, menghilangkan yang keluar dari qubul dan dubur. Qubul itu tempat keluar kencing. Dubur itu lubang gurit, tempat keluarnya berak. Tapi ingat, harus dengan air. Harus dengan apa? Air. Nggak boleh dengan bensin. Nggak boleh, nggak sah. Nggak boleh dengan bensin ya, atau dengan oli. Harus bilma. Yang ibarat ya, ingat tuh ya, bilma, dengan air. Nah, jadi alat pensucinya adalah air. Ini itulah istinja itu, dengan air. Sekarang istijmar lagi. Wal istijmaru, dan istijmar itu adalah mas'u, mengusapnya. Jadi istijmar itu diusap, Akhi Faris ya, diusap. Apa yang diusap? Dua lubang itu. Ya, qubul dan dubur, diusap dia. Tadi dibasuh dengan air. Cara membersihkannya. Sekarang ini ya, kalau istijmar itu diusap. Ya. Jangan dengan tangan ya, nanti bau. Nah, nanti ada mekanismenya. Dengan apa? Ditohirin, dengan benda yang suci. Mubahin, yang dia halal ya, mubah. Munqin, yang keset dia ya. Jadi permukaannya itu, Pak, bisa tidak licin ya, kesek dia. Bisa sebagai apa? Kalau digunakan untuk melap,
ya kotoran yang dilap itu bisa hilang gitu. Itu yang mungkin. Contohnya apa? Kal hajari, seperti batu, wa nahwihi, dan yang semisal dengan batu. Jadi istijmar itu kita simpulkan adalah membersihkan dua jalan itu namun dengan cara diusap. Kalau istinja dengan cara dibasuh. Nah, namun ya istijmar itu Pak harus dengan sesuatu yang keset, ya, harus dengan sesuatu yang bisa ya membersihkan. Maka dikiaskan oleh ulama sekarang dengan tisu. Maka tisu itu boleh Pak, tisu itu termasuk istijmar itu. Namun istijmar itu Pak tidak boleh kurang dari 3. Jadi harus 3 tisu minimal itu. Kalau 2 tidak sah, apalagi 1. Jadi batasan minimalnya 3 kali dia. Ini nanti akan kita bahas. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Jadi antara 2 metode bersuci ini, baik itu istinja dan istijmar, ini sah kalau kita pilih salah satunya. Tentu yang paling sempurna ya adalah istinja karena dia menggunakan air. Namun kalau kita istijmar juga dengan daun misalkan, ya kan? Ya kita kebelet berak belakang rumah apa ya? Nah, kemudian dicuci ya, dilap dengan daun, ya Paris ya. Ya maka ya sah. Ya sah itu. Namun syaratnya tidak boleh kurang dari 3. Jadi minimal 3. 3, 5, 7, 9 gitu ya. Lihat ya kebutuhannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li thubuti dzalika, karena hal itu telah datang ya. Istinja dan istijmar tersebut telah datang hal itu anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara istinja dan istijmar itu sudah diajarkan oleh Nabi, Pak. Jadi jangan kita ketawain. Oh pakai daun, tidak boleh. Itu dicontohkan oleh Nabi. Ya, aku pakai batu, nggak boleh kita ketawain. Itu istijmar, Pak ya. Itu ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, masuk ke dalam WC, fahmala ana wa ghulamun nahwa idawatin min ma'i wa anazatin fayastanji bil ma. Kata Anas bin Malik, dahulu Nabi masuk WC dan aku membantunya, saya dan seorang laki-laki kecil laki-laki yang lainnya. Jadi kami ya membawakan idawah. Idawah itu Pak, apa namanya itu, bejana kecil, inaun saghir ya. Bejana kecil yang terbuat dari kulit. Nah, jadi Anas bin Malik ini Pak, ini orang anak kecil yang dititip oleh orang tuanya untuk melayani Nabi, Anas ini. Jadi pas Nabi buang air pun beliau bantu, ya kan, Nabi membawakan air buat istinja. Nah, ini luar biasanya sahabat ini. Dan tombak, ya, fayastanji bil ma, kemudian Nabi beristinja dengan menggunakan air yang dibawa oleh Anas dan seorang yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Istinja itu disyariatkan, Pak. Istinja itu sunnah Nabi dan salah satu bentuk bersuci dengan menggunakan air. Lihat, ingat Pak ya, kalau istinja dengan air, kalau istijmar dengan batu dan yang sejenis, itu saja bedanya. Kalau dengan air dibasuh, kalau dengan batu diusap atau dilap. Ini Pak, itu istijmar. Dan nanti kan ada pertanyaan, apa perbedaan antara istinja dan istijmar itu? Bedanya seperti yang telah kita jelaskan tadi, Pak. Wallahu a'lam. Bismillah. Kemudian dalil yang berikutnya, yang tadi hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyastatib bi salasati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu. Apabila salah seorang kalian akan berak gitu ya, buang air besar, maka hendaknya dia beristitab, sama nama lain dari istijmar ya, dengan 3 biji batu minimal. Ini kalau diusap ya Pak ya, dengan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, maka sah. Minimal 3 itu sah. Namun yang paling afdal yang mana? Istijmar atau istinja? Maka wal jam'u bainahuma afdal. Kalau digabungkan, istinja iya, istijmar iya juga. Jadi istijmar dulu gitu Pak ya, dengan batu kemudian dengan air. Nah, itu lebih bersih gitu kan. Itu yang lebih afdal. Wal jam'u, dan menggabungkan 2 metode bersuci tersebut ya, bainahuma, antara keduanya, afdal, ini yang lebih utama. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wal istijmaru yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin munqin mubahin. Istijmar itu bisa dilakukan dengan batu, sah, atau dengan sesuatu yang menempati posisi batu. Min kulli tahir, syaratnya sesuatu itu Pak harus benda yang suci. Sehingga nggak boleh kita beristijmar dengan batu, namun batu bekas kencing gitu ya. Atau batu bekas najis, nggak boleh, harus suci batu itu. Nah, yang penting dia suci Pak, tahir. Kemudian yang kedua, membersihkan, dia tidak licin ya, dia muntin itu keset Pak ya, dia bisa untuk membersihkan. Kemudian hukumnya halal, bukan batu hasil curian gitu, mubah kan gitu. Apa yang bisa menggantikan batu itu? Kamanadila al-waraqi ya, seperti manadil ini jamak dari mindil, artinya ya, artinya adalah tisu lah kalau bahasa kita. Ya. Wal khashab, atau ya serpihan kulit kayu. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu. Yang penting dia punya permukaan yang bisa menyerap kotoran gitu. Ya, keset ya. Punya permukaan yang bisa menyerap kotoran, yang bisa membersihkan kotoran yang menempel di mana? Di dubur kita. Atau yang masih ada sisa-sisa menempel di kubul kita. Kubul bagian depan tempat keluar kencing, dubur bagian belakang tempat keluar ya, seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Artinya bagaimana caranya Pak? Ambil batu, setelah kita kencing, kemudian batu itu kita tempel aja, atau kita gosok dikit-dikit, jangan bawa kencang-kencang lupa pula dia. Tapi perlahan itu Pak ya. Iya, seperti itu. Azan Pak. Oh ya, 6. Kemudian dalilnya apa? Kata beliau, li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru. Dahulu Nabi pernah istijmar, Pak. Jadi Nabi pernah juga istijmar. Ya, membersihkan 2 jalan dari tempat keluarnya kotoran itu, bil hijarati, dengan batu. Fayalhaq biha fayalhaqu biha ma yumathiluha fil inqa'i. Ya, jadi dahulu pernah Nabi beristijmar ya dengan batu, kemudian ya sesuatu yang menyamai batu dalam membersihkan. Maka fayalhaq itu artinya sesuatu yang mayumasiluha, yang menyerupai batu itu, seperti apa? Tisu, kaos tangan, ya kan? Dan benda-benda yang bisa menyerap kotoran. Bisa Pak. Ini juga disebut dengan istijmar.
Ya, jadi nggak mesti batu. Tapi kalau istinja harus air, itu bedanya. Kalau istijmar boleh dengan batu, boleh dengan yang memiliki fungsi yang sama dengan batu. Seperti tisu, daun-daun yang punya permukaan yang bisa menyerap kotoran, bisa Pak. Misalkan Bapak di kebun ya, air dekati, habis berak ya, ini macam mana nih menghilangkan najis yang nempel di lubang dubur kita, ya kan? Nah, maka kita gunakanlah daun-daun yang keset. Nah, daun-daun yang permukaannya tuh Pak. Namun hati-hati Pak, jangan pula daun yang gatal ya. Pakai bengkak-bengkak itu Bapak. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jangan pula daun jelatang, ini bahaya. Ya. Nah, ini. Nah, jadi boleh, namun syaratnya Pak, nggak boleh istijmar itu kurang dari 3 kali dan 3 daun. Nah, tapi kalau ada batu, bagus ya dengan batu. Tapi kalau ada tisu Pak, itu bagus juga. Karena tisu juga bisa menyerap kotoran. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yujzi'u fil istijmar aqallu min salasi masahatin. Tidak sah, ini ingat nih Pak. Dalam beristijmar itu kurang dari 3 kali usapan. Jadi harus 3 kali. Sekali, 2, 3. Dengan 3 batu yang berbeda. Ini Pak ya, minimal 3 ini seperti yang telah kita sebutkan tadi. Harus 3 Pak. Jadi kalau selama ini kita habis berak cuman sekali saja dengan daun, ini masih dikatakan kita membawa najis. Ya, kalau kita sholat tidak sah itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi minimal 3 kali ya. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus 3 kali minimal. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Salman Al-Farisi berkata, nahana, kami telah dilarang, yakni nabiyyu, yaitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nastanjiya, untuk beristinja bil yamin, dengan tangan kanan. Ini haram hukumnya Pak. Ya, ini adab beristinja. Tidak boleh istinja itu dengan tangan kanan. Ya, harus dengan tangan kiri. Karena istinja itu memegang najis, ya kan? Najis nggak boleh dipegang dengan tangan kanan. Wa anastanjiya, dan kami juga dilarang untuk beristijmar. Istinja di sini mana istijmar ya? Bi aqalla min salasati ahjarin, kurang dari 3 batu. Jadi minimal 3 buah batu untuk istijmar itu ya. Nggak boleh kurang dari 3. Wa anastanjiya, kemudian kami juga dilarang, ini adab, hadis ini menunjukkan adab beristijmar nih Pak. Kemudian kami juga dilarang untuk beristinja birroji'in, dengan kotoran hewan yang telah mengeras. Misalkan nampak ya tai sapi yang telah mengeras ya, kering, udahlah ya, saya istijmar dengan tai sapi ini aja. Tidak boleh, tidak sah. Au aumin, atau dengan tulang. Jadi nampak tulang ayam, udahlah dati batu juga gitu kan. Nah, ini ada tulang ayam yang sudah mengering. Kemudian tulang itu kita colek-colekkan ke permukaan dubur kita, habis ya beol itu. Maka ini tidak sah. Kemudian tambah satu lagi Pak. Kemudian tidak sah juga dengan sesuatu yang kita konsumsi, sesuatu yang kita hargai, seperti roti. Jadi di Arab itu kan ada roti kering besar seperti batu gitu ya. Dengan roti itulah kan. Ini enggak sanggup lagi kami makannya, sudah kenyang, udahlah ini roti buat istijmar saja. Buat apa? Buat ya mengoles atau buat membersihkan dubur saya saja. Enggak boleh juga Pak. Ya, ini juga dilarang. Jadi hadisnya sahih Bapak Ibu, hadis ini ya dikeluarkan oleh al-Imam ya al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Jadi kita sudah paham ya Pak ya, apa itu istinja dan apa itu istijmar. Ya. Coba diulangi lagi Akhi Faris, apa beda istinja dengan istijmar apa?
Ya, 6. Istinja apa dan istijmar apa? Coba. Ya, nanti kasih hadiah ya, kita kasih hadiah beliau nanti ya. Hadiah mushaf, tapi lupa ya ketinggalan hadiahnya. Ada ini. Ya. Kalau belum ya, Masya Allah beliau ini. Ya, cepat tanggap nih. Ya. Ada enggak? Hah? Ada. Tinggal aja. Hah? Tinggal aja. Inilah dipakai, betul di anu suara nih lebih kurang nih. Bang, tadi dipakai pula. Iya mungkin tinggal tuh Bang ya. Iya, coba Arif Faris ya, belum jawab aja nak dikasih hadiah beliau. Apalagi lah jawab gitu. Iya, coba. Jangan nengok di Google pula. Iya. Nengok di Google. Ayo. Apa beda istinja dengan istijmar ya? Supaya ada yang dibawa pulang tuh Bang ya. Iya, coba. Sebelum kita masuk pembahasan yang kedua nih. Bismillah. Fadal Qina. Iya, coba Bang Bang Padel ya. Bang Haidir ya, Padel. Iya. Iya, minimal berapa Bang? Iya, 3 batu dan 3 usapan nih Bang ya. Iya. Paham ya akhi Faris ya? Itu. Jadi kalau istinja ya, membersihkan segala sesuatu yang keluar dari perut kita berupa kotoran apapun ya, yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan ini maksudnya apa? Qubul dan dubur. Qubul tempat keluarnya air kencing, dubur tempat keluarnya berak. Nah, dengan apa istinja itu Bang? Dengan air. Sementara istijmar itu juga sama. Namun dia tidak dibasuh, namun diusap. Namun tidak dengan air, dengan batu dan yang sejenis dengan batu yang bisa membersihkan. Minimal 3 batu dan 3 kali usapan itu minimal. Tergantung ya kebutuhan. Kalau seandainya dirasa 3 kali usapan sudah bersih, silakan minimal 3. Namun kalau seandainya belum, bisa 5, disunahkan bilangan ganjil. 5, 7, 9, ya 12, ya 15 dan seterusnya seperti itu. 13 ya 15, 17 ya 19 dan seterusnya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kita. Baik, sekarang kita masuk kepada adab yang berikutnya dalam buang hajat ini. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, istiqbalul kiblati wastidbaruha hala qada'il hajah. Ini sekarang adab terkait dengan istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat, wastidbaruha dan membelakangi kiblat pada saat buang air atau buang hajat atau berak bahasa kita Pak ya. Jadi bagaimana hukumnya Pak ya? Kita menghadap kiblat dan membelakanginya. Ini yang akan dibahas. Penulis mengatakan la yajuzu istiqbalul qiblah, tidak diperbolehkan menghadap kiblat. Wala istidbaruha, demikian pula membelakangi kiblat. Hala qada'il hajah, ketika buang hajat. Fis sahra'i, di padang gurun nih Pak ya, di tempat yang terbuka, bila hailin, tanpa ada penghalang atau penutup. Jadi kalau kita buang hajat Pak di tempat bukan bangunan gitu ya, di tempat yang terbuka yang tidak ada ruangan yang menutupi kita, tidak seperti zaman sekarang rata-rata ada WC Pak ya. Ini pada dasarnya itu tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, li hadisi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Apabila kalian hendak buang hajat, hendak berak gitu ya, janganlah kalian menghadap ke kiblat atau membelakanginya, dan hadapkanlah ke barat dan ke timur dan ke barat. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub,
qadimna Syama, kami pernah datang ke negeri Syam, fawajadna marahidha, maka kami kami melihat banyak WC-WC di Syam itu qad buyyinat nahwal Ka'bah, dibangun menghadap ke Ka'bah, fananharif anha, maka kami berpaling dari menghadap ke Ka'bah ketika buang hajat, wa nastaghfirullah, dan kami beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa, Pak? Untuk menghadap kiblat. Jadi dalam permasalahan ini, Pak, ada dua, Pak. Ada dua pendapat ulama mengenai hukum menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air. Yang pertama, ulama melarang secara umum, baik itu di lapangan terbuka maupun di dalam bangunan. Yang namanya menghadap dan membelakangi kiblat itu tidak diperbolehkan ketika buang hajat. Kemudian pendapat yang kedua, ini yang dipilih oleh penulis kitab ini, larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat itu hanya ketika kita buang hajat di tempat yang terbuka. Sementara di tempat yang tertutup diperbolehkan hal itu. Namun untuk kehati-hatian, Pak, ya, untuk kehati-hatian, ya, boleh saja kita tidak menghadap ke kiblat walaupun buang hajatnya tidak di tempat yang terbuka. Maka untuk itu, ketika kita membangun WC di rumah kita, maka kita berikan arahan kepada tukangnya untuk tidak mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat, harus menyamping gitu, Pak. Wallahu taala a'lam bishawab. Bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang ketika buang air untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ulama sepakat kalau seandainya kita buang air di tempat yang terbuka. Adapun kalau seandainya buang air di tempat yang tertutup, seperti di zaman sekarang di dalam WC, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, maka diantaranya ada yang membolehkannya, termasuk dalam kitab yang kita bahas ini. Qala al-musannifu rahimahullah, amma in kana fi bunyanin. Adapun apabila buang air besar itu di bangunan. Jadi orang buang air besar di dalam bangunan. Au kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuhu, atau antara dia dan kiblat ada sesuatu yang menghalanginya, yang menjadi penghalang antara dia dan kiblat. Maka beliau mengatakan fala ba'sa bidzalika, maka tidak apa-apa hal itu. Dalilnya apa? Ini penting, Pak, ya. Dalilnya adalah di hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Annahu, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini, annahu sesungguhnya dia, yakni dianya Ibnu Umar, ya, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi, ia kencing di rumahnya, mustaqbilas Syami, menghadap ke Syam, mustadbirul Ka'bati, dan membelakangi Ka'bah. Lihat apa faedah, pelajaran penting dari hadis ini. Pelajaran penting adalah sahabat sangat berantusias mencontoh, meneladani Nabi. Sampai Nabi kencing pun diintip. Untuk tahu bagaimana Nabi ini menghadap kemana kencing. Kalau masalah kencing saja sahabat harus melihat Nabi, harus mengintip Nabi, Pak. Apalagi masalah yang lebih besar daripada masalah kencing. Artinya sahabatlah manusia yang paling tahu tentang ibadahnya Nabi. Maka kalau seandainya, ini bukan kata saya, ya, saya menukil ucapan Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir. Maka kalau seandainya ada sebuah perkataan, sebuah perbuatan yang tidak diajarkan oleh sahabat, karena sahabat ini belajar langsung dari Nabi, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Karena sahabat tidaklah meninggalkan satu sifat kebaikan pun, kecuali telah dijelaskan kepada kita, diriwayatkan kepada kita, disampaikan kepada kita, Pak. Karena sahabat ini orang yang sangat bersemangat mencontoh Nabi, berantusias meniru, meneladani Nabi. Ini, Pak, hadis ini, ya, ini hadisnya sahih.
riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Ibnu Umar melihat Nabi yabul itu artinya kencing, Pak. Bala yabulu baulan, kan itu kencing. Jadi ketika Nabi kencing itu, Pak, beliau membelakangi Ka'bah, menghadap ke Syam. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, wali hadis Marwan al-Asghar qala, dan dari Marwan al-Asghar dia berkata, anba'ana Ibnu Umar telah menceritakan kepada kami Ibnu Umar, Anakho Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblati thumma jalasa yabulu ilaihi faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha qala bala innama nuhiya an hadha fil qada'i amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud, Daruqutni, disahihkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, disepakati oleh dan kemudian disahihkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, disepakati oleh Adz-Dzahabi, dihasankan oleh Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar. Kemudian juga ulama hadis kontemporer oleh Syekh Albani juga menghasankan hadisnya. Artinya apa? Ibnu Umar Pak pernah kencing dengan menjadikan ba'ir itu onta, menjadikan onta antara dia dengan kiblat itu dibatasi dengan ontanya. Jadi ontanya disuruhnya duduk gitu Pak ya. Habis itu dia kekencing sebagai sutrohnya ontanya yang menghalangi dari arah kiblat. Tsumma jalasa, kemudian Ibnu Umar ini duduk, kata Marwan al-Asghar ini duduk dan beliau menghadap kiblat ketika kencing. Maka Marwan al-Asghar yang melihat itu Pak langsung bertanya. Fakultu, aku berkata, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, itu nama kunyanya Ibnu Umar ya. Alaysa qad nuhiya an hadza, bukankah kita dilarang oleh Nabi kencing menghadap kiblat ini? Qala bala, betul ya, tentu benar yang kau sampaikan itu. Akan tetapi nuhiya an hadza fil qada, dilarang apabila berak. Dan itu yang pertama, kalau berak tidak boleh. Kemudian yang kedua, dan dia itu enggak berak, kata kencing gitu ya. Kemudian yang kedua, amma adapun idza kana bainaka, apabila antara kamu wa bainal qiblati, dan kiblat syai'un, sesuatu yasturuka, yang menghalangimu, yang dijadikan sutroh gitu ya, fala ba'sa, maka ini tidak mengapa, kata Ibnu Umar. Namun tentu kita mencari yang paling afdol. Yang afdol apa Pak? Ini yang penting nih Pak, harus kita garis bawahi. Wal afdalu, dan yang paling utama, yang paling afdol, tarku dzalika. Kita tidak boleh menghadap kiblat dan melakinya walaupun kencing, apalagi berak gitu ya. Hatta fil bunyan, walaupun di dalam gedung atau di dalam ruangan. Tetap kalau bisa jangan kita menghadap kiblat, karena memang ada ulama yang melarang menghadap dan melakukan kiblat walaupun buang hajatnya itu bukan di tempat terbuka ataupun di dalam gedung gitu. Tetap untuk kehati-hatian kita tidak membelakangi kiblat, seperti itu yang lebih utama. Kemudian pembahasan yang berikutnya, apa saja perkara yang disunahkan Pak ketika masuk ke dalam WC, ini penting. Al-mas'alatu tsalisah, pembahasan yang ketiga, ma yusannu, apa saja perkara yang disunahkan, fi'luhu, perbuatannya, lidakhilil khala, bagi orang yang akan masuk ke WC. Jadi ketika kita masuk WC itu apa perkara yang disunahkan Pak? Ini sunnah loh. Kalau kita tidak lakukan, tidak berdosa kita. Bukan wajib. Namun kita rugi Pak tidak mendapatkan pahala. Apa saja yang disunahkan? Yang pertama, yusannu lidakhil khala, disunahkan bagi orang yang akan masuk WC, ini di luar WC nih Pak, bukan di dalam. Qaulu, mengucapkan
Bismillahi inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ini sunnah hukumnya. Tapi Pak Ustadz, saya kebelet nggak sempat lagi baca. Berdosa nggak? Nggak berdosa Bapak. Jangan pula haram kan? Nggak baca doa. Nggak pakai kaki kiri, haram. Jangan pula, itu ekstrim ya. Namun Bapak tidak dapat pahala, Pak, rugi Bapak. Bilang gitu. Karena ini hukumnya sunnah gitu. Iya kan? Jangan pula kok Pak enggak masuk WC ya kan? Ya kan sakit perut saya Pak Ustadz, ya, saya enggak hafal doa masuk WC kan. Jadi akhirnya ya saya berak di celana aja lah gitu. Itu haram hukumnya Pak. Berak di celana itu hukumnya haram, membaca doa itu sunnah ya. Walaupun Bapak ngapal ya masuk aja lah, enggak apa. Minimal baca bismillah. Ya Pak ya. Karena ada kejadian Pak, ada teman Pak waktu saya SMA Pak ya. Ada teman saya pingin lah sholat malam itu, ya bang katanya. Kenapa nggak sholat? Dia bilang, ya belum hafal niatnya. Panjang niatnya nawaitu ya usolli ya sholat tahajudi sunnatan rokaatai. Panjang sekali, tidak hafal saya. Nah, itu tidak ada seperti itu ya. Agama ini mudah, tidak susah, tidak rumit. Niat itu hanya di hati. Cukup kita niatkan di hati, sudah sah sholat tahajud kita gitu. Nah ini ya hadirin yang dibilang. Jangan petang-petang kita nggak hafal doa masuk WC, masuk WC kita gitu. Ya, nah ini contoh Pak ya. Ya. Jadi yang disunahkan itu Pak, ketika kita masuk WC kita ucapkan doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Al khubus itu makna yang pertama adalah ya adzukur minal jin laki-laki ya. Kemudian wal khaba'is al unsa minal jin betina atau jin perempuan. Jin kafir ini maksudnya, bukan jin muslim, karena jin muslim nggak mau di WC. Dan jin kafir itu Pak tempatnya WC ya, sukanya di WC. Maka di WC itu Pak jangan kita lama-lama. Karena tempatnya jin, kan ada pula orang yang sambil nonton konser di dalam WC Pak ya. Wih, nonton goyang-goyang, nauzubillah ya. Jinnya ikut goyang juga, ayo kata jinnya. Iya, nauzubillah min dzalik. Jangan. Jadi di WC itu Pak kita cepat-cepat aja. Ya sesuai kebutuhan aja. Jangan kita jadikan WC tempat ya berdiam ya sampai orang ada yang tertidur di WC ya. Ada pula yang nauzubillah ya Pak ya. Ya menghisap di WC. Ada juga ya sudah bau rokok aja WC lagi, nauzubillah. Makanya ini menunjukkan betul Pak ya, rokok itu dari setan. Ya, karena orang yang merokok itu senangnya di WC. Sementara WC itu tempatnya setan. Lihat orang ya, di WC Pak ya, sampai gitu. Nauzubillah ya. Iya, sambil ngejan Pak, ngejan berak, ya kan begitu juga sambil mengisap. Gitu. Sama enak Pak ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Karena memang setan suka dengan yang namanya rokok itu Pak. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian wa indal intihai wal khuruj, dan ketika selesai dan keluar dari WC ini, setelah keluar Pak, ucapkan doa ghufranaka. Ampunilah aku, ampunan engkau ya Allah, ampuni aku ya Allah, itu ya bahasa kitanya. Ketika masuk taqdimu rijluhu al yusra ya, dengan kaki kiri. Indad duhul, ketika masuk. Wal yumna, dan melangkah dengan kaki kanan. Indal khuruj, ketika keluar. Wa alla yakshifa auratahu, jangan langsung dibuka. Ini kalau di tempat yang terbuka. Jadi Nabi itu Pak kan dulu enggak kayak kita banyak WC ya. Kalau dulu kan di padang pasir saja, di Sahara. Di Sahara kan gitu ya. Nah, jadi sunahnya kalau di padang pasir itu jangan dibuka langsung celananya gitu. Enggak. Lah mendekat ke tanah baru dibuka. Paham Pak ya? Nah, makanya Allah yakshifa auratahu, jangan dia buka auratnya hatta yadnua minal ardi, sampai dia sudah dekat di mana? Di tanah.
Tapi kalau di WC kan alhamdulillah bebas ya Pak ya. Karena dati orang yang lihat, dati orang yang lalu lalang. Karena tempatnya, kalau zaman dulu banyak lalu lalang Pak. Ya, nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa idza kana fil qada'i, kalau seandainya berak, ini beda berak dengan kencing Pak. Kalau buang hajat, buang air besar, ini buang air besar bukan buang air kecil Pak ya, itu dianjurkan bagi orang yang buang air besar itu al-ibadu wal istitar, menjauh dari pandangan manusia dan bersembunyi gitu Pak. Hatta la yura, sampai tidak kelihatan. Wa adillatu ala dzalika kullihi, dan dalilnya itu banyak ya. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami pernah keluar safar bersama Nabi SAW, fi safarin, dalam safar, wa kana Rasulullah SAW, dan dahulu Rasulullah SAW la yatil barraza hatta yatakhayyaba fala yura. Beliau tidak buang air besar ya sampai beliau tidak kelihatan ya, menyendiri pergi tempat jauh gitu kan. Hatta la yura fala yura, sehingga beliau tidak kelihatan. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Ibnu Majah At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Ahmad Syakir. Kemudian ya, hadis yang berikutnya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah bersabda, satru ma bainal jinni wa awrati bani adama idza dakhala khala'a ayyaqula bismillah. Penghalang antara ya pandangan jin dan auratnya anak Adam apabila dia masuk WC adalah ucapan bismillah. Makanya ulama menyebutkan bacaan bismillah ini Pak, ini perisai batin, perisai gaib dari Allah untuk hambanya ya yang akan melindungi auratnya. Karena setan itu Pak disebutkan dalam Al-Quran jin, iblis ya, jin kafir dan setan lah gitu ya. Mereka mampu melihat kita min haitsu la tarawnahum, sementara kalian wahai manusia, kata Allah, itu tidak bisa melihat mereka. Ini Allah yang mengatakan. Artinya apa? Kita nggak mampu, ini fakta, realita. Kita nggak mampu manusia melihat jin. Ya, kecuali manusia yang kesurupan gitu ya. Manusia yang mesti diruqyah karena ada gangguan dia. Yang bisa melihat jin itu Pak, atau indigo, kata orang itu adalah orang yang berpenyakit itu. Ada gangguan jin, mungkin kena jin keturunan, atau mungkin dia mempelajari ilmu sihir, atau dia menggunakan alat-alat kesyirikan seperti zina, atau membaca mantra-mantra tertentu, atau zikir-zikir bid'ah tertentu ya, yang disalahgunakan untuk apa? Untuk memancing, memantik datangnya jin-jin kafir itu, sehingga dia diperlihatkan gitu ya, perkara gaib, dianggap itu ilmu kesaktian, namun itu adalah penyesatan yang dilakukan oleh jin kepadanya tanpa dia sadari. Sehingga orang seperti itu harus diobati Pak, dengan diruqyah gitu ya, dan dengan tibun nabawi, atau dikasih mandi dengan daun bidara, minum tumbukan bidara gitu. Ini salah satu terapi bagi orang yang sudah bersarang jin dalam tubuhnya. Contohnya orang yang bersarang jin Pak, malas ibadah tuh, sholat nggak mau, itu banyak jinnya itu. Iya. Iya. Dan orang yang nggak pernah sholat Pak, ini lebih parah daripada jin aja, angkat tangan ya. Jangan bilang saya Pak Ustadz, dia lebih parah daripada saya lagi ya. Saya aja takut dengan dia katanya. Iya, iya betul Pak. Makanya kalau orang nggak sholat itu, ya kenapa orang nggak sholat itu Pak jarang kesurupan gitu? Karena jin itu udah ngeri sama dia. Ini lebih parah daripada kami lagi. Nah, ini hadirin yang ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orangnya masih sholat tapi agak malas-malas, itu Pak ada indikasi adanya jin itu. Maka cepat-cepat kita istighfar, karena untuk menghapuskan gangguan jin itu istighfar dulu Pak. Kuatkan hablum minallah kita. Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Ya, kalau kita sudah menyerahkan hati kita kepada Allah, baru kita kuatkan keimanan kita. Yang bisa menyembuhkan itu Allah, ya kan? Nah, kemudian kita berikhtiar dengan membaca ayat-ayat ruqyah, dan kita berharap kesembuhan dari Allah. Dia menyembuhkan bukan Al-Quran Pak ya, Allah. Al-Quran itu hanya sebab saja. Kalau Allah tidak menyembuhkan, walaupun dengan Al-Quran nggak bisa juga. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah. Al-Quran hanya perantara sebab syar'i.
ikhtiar syar'i yang Allah ajarkan, yang Allah turunkan kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi bismillah ini penting, Pak. Ketika masuk WC bismillah, karena bismillah ini sebagai pembatas antara pandangan jin dari melihat aurat kita anak Adam ini. Maka untuk supaya mereka enggak melihat kita, baca bismillah. Makanya ada seorang ulama di Mesir, ulama Ahlussunnah ya, dianjurkan juga katanya bagi wanita ataupun kita kalau ganti pakaian baca bismillah. Supaya apa? Supaya tidak diintip oleh jin kafir. Karena jin itu Pak, kata ulama, kata Syekhul Islam itu juga diantaranya punya nafsu yang biadab. Artinya mereka terkadang syahwat melihat istri kita. Atau jin betinanya itu syahwat melihat kita. Makanya dianjurkan kita untuk apa? Untuk senantiasa berwudu. Karena jin itu suka dengan orang habis berak, ya kan, tidak pernah wudu. Ya kan? Nah ini suka jin itu. Sesenang dia dekat-dekat. Tapi kalau kita wudu takut dia. Ya kan? Panas dia gitu ya. Seolah-olah ada yang melindungi kita, itu Allah. Karena kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita menolong agama Allah kan itu. Seperti ayat yang kita baca dalam surah Muhammad, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah itu maksudnya adalah menjalankan agama Allah ini, menjalankan yang wajib, menyempurnakan yang sunnah, kerjakan yang sunnah-sunnah, itu yang akan menghalangi kita dari gangguan-gangguan makhluk halus itu. Nah, jadi bukan dengan jimat supaya menangkal jinnya. Itu kesenangan jin itu pakai jimat itu ya. Jin itu malah senang kan gitu. Namun dengan apa-apa? Dengan taat kepada Allah, yang banyak zikir pagi petang kalau bisa apa ya? Iya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari. Ya kan, kemudian setelah sholat asar di petang hari. Karena di antara keutamaannya itu ini sebagai hirzan minasyaitan, sebagai tameng yang bisa membentengi tubuh kita dari gangguan setan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya ya, yang disunahkan Pak, kita membaca doa yang tadi. Wa hadisu Anasin, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana nabiyyu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala'a qala, apabila hendak masuk ke WC beliau mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha, kemudian berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i, apabila keluar dari WC, qala, di luar Pak ya, setelah keluar ini beliau mengucapkan ghufranaka, ampunilah aku ya Allah. Kemudian wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata, apabila Nabi hendak menunaikan hajat, buang hajat ya, la yarfu sawu hatta yadwa yaminal ard, beliau tidak langsung mengangkat ya pakaiannya sampai mendekat ke tanah tempat buang hajat itu. Itu seperti yang kita sebutkan tadi, konteksnya waktu itu di tempat yang terbuka. Adapun di tempat yang terbuka Pak, boleh kita buka aja. Ya, kena ilatnya nggak ada. Sebab Nabi seperti itu ada. Sebabnya apa? Khawatir terlihat auratnya oleh orang. Tapi kalau di tempat yang tertutup kan tidak ada yang melihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wallahu taala a'lam bis-shawab ya. Ya. Sekarang apa yang diharamkan bagi orang yang hendak buang hajat? Ini ada juga Pak ya, perkara yang diharamkan. Karena mengingat waktu ya, kita cukupkan dahulu. Di sini insyaallah ini dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Apa saja perkara yang haram dilakukan bagi orang yang hendak buang hajat, ini pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin bertanya maka kami persilakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Yang buahnya boleh dimakan, tidak boleh dijual. Buah itu boleh dimakan, daunnya tidak boleh.
Oh, itu yang istijmar Bang ya? Iya. Iya. Langsung kita wudhu tanpa bismillah. Bismillah tadi yang masuk di situ bisa mewakili. Iya, bagus Bang ya. Pertanyaannya bagus ya. Ya. Yang dilarang itu untuk istijmar itu adalah dengan kotoran hewan. Itu ada dalilnya, ada nasnya. Kemudian yang kedua dengan tulang. Kemudian yang ketiga dengan sesuatu yang kita konsumsi. Ya seperti roti yang telah mengering gitu kan dan seterusnya. Donat yang sudah mengeras dengan donat ya, ini tidak boleh. Adapun dengan daun maka ini diperbolehkan. Walaupun buah daun itu boleh dimakan. Ya tidak boleh dengan buahnya. Karena buahnya dimakan. Kecuali daunnya kita makan. Contoh daun ubi itu tidak boleh Pak. Ya, bagaimana hukumnya istijmar dengan daun ubi? Masuk dikiaskan dengan apa? Dengan larangan, dengan benda-benda yang kita konsumsi tadi. Nah, daun ubi jangan Pak. Daun ubi bukan itu. Daun ubi untuk disayur, direbus, digulai. Nah, ini Pak ya. Jadi wallahualam bisawab insyaallah kalau daunnya bukan untuk dikonsumsi ya itu diperbolehkan Pak. Kecuali daunnya itu juga bisa untuk disayur, direbus. Ya kan? Nah, itu tentu tidak boleh dikiaskan dengan apa? Melarang beristijmar dengan ya makanan, ya, dengan benda yang kita hormati, yang kita konsumsi dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian mengenai membaca basmalah di WC, itu intinya Bang ya? Ya, maka jangan dizaharkan, jangan dijaharkan. Jangan bismillah, jangan. Namun diperbolehkan kata para ulama disirkan dalam hati. Enggak, dilafazkan jangan. Cukup bisa dalam hati. Karena memang mengucapkan basmalah itu Pak, itu sunnah wudu. Ini pendapat yang kuat. Ada juga ulama yang mengatakan dia wajib hukumnya. Namun jumhur ulama mengatakan mengucapkan basmalah ketika wudu itu hukumnya sunnah. Artinya kalau seandainya kita sudah niat berwudu itu untuk mengangkat hadas kecil, sudah sah. Meskipun kita tidak mengucapkan basmalah, walaupun kita rugi Pak ya, tidak mengamalkan sunnah, mengucapkan basmalah. Kalau di WC nggak boleh kita ucapkan basmalah kecuali di dalam hati. Maka solusinya boleh kita ucapkan dalam hati. Seperti itu. Wallahu taala a'lam ya bissawab. Iya, 6. Iya. Iya, menjaharkan basmalah ini boleh menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i. Adapun jumhur ulama ya menganjurkan untuk disirkan. Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi disirkan. Imam Ahmad disirkan. Imam Malik tidak dibaca sama sekali. Kalau dalam mazhab Maliki tidak dibaca. Dalam mazhab Syafi'i baru dijaharkan. Nah, secara hukum demokrasi saja yang suka pemilu gitu ya. Kalau kita pilih tentu mana yang kuat Pak? 3 orang imam nih nah. Masa yang 3 kalah dengan yang 1 kan gitu kan? Kalau ilmu bodoh-bodoh lah gitu Pak ya. Iya. Nah, walaupun kita tapi kalau dia dari dalilnya yang lebih kuat disirkan. Namun kalau ada yang menjaharkan kita tidak mengatakan bid'ah enggak. Silakan gitu kan. Iya. Namun yang lebih utama, yang lebih aula ya jadi menjaharkan itu namanya khilaful aula. Ya, tidak yang utama saja. Ya, yang lebih utama disirkan. Karena 3 imam Pak sir, cuma 1 aja yang jahar kan gitu. Bahkan Imam Malik enggak baca sama sekali kan gitu. Ini bisa dibaca dalam kitab fikih Imam 4 mazhab judulnya. Al-Fiqhu ala al-Madzahib al-Arba'ah. Fikih Imam 4 mazhab itu dibahas itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Tapi kalau ada yang menjaharkan tidak apa-apa juga. Ini bukan masuk dalam kategori bid'ah, enggak. Boleh gitu. Boleh saja gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Iya. Seketika kita tidak. Iya. Sebagian saya pernah mendengar saya mendengar Hamdan kafir untuk mempengaruhi atau berguna kehidupan mereka. Iya. Iya. Nah, setelah saya mendengar salah satu ustaz sunnah di hati kita bahwa ucapan itu bukan bacaan tidak, padahal bahwa sahabat kita itu bersin. Iya, kedua-duanya Pak ya. Ada riwayat yang i'tidal, ada juga riwayat bersin. Iya, ada dua riwayat itu Bang. Iya. Maka kalau seandainya dia menafikan itu salah juga. Karena ini yang telah diteliti oleh ulama besar Pak. Oleh Syekh bin Baz. Beliau telah meneliti dan memasukkan bacaan di antara sunnah tu Rabbana walakal hamdu, dan ketika itu ya itu kan sahabat yang mengucapkan, namun takrir atau ditetapkan oleh Nabi, disetujui oleh Nabi, karena kata Nabi saya melihat malaikat mengamini kan, berapa puluh malaikat, 30 malaikat, betul itu. Nah, yang bersin juga gitu. Ya, jadi ada dua memang riwayatnya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Iya. Hah? Ada duanya bisa Pak ya. Iya, dua-duanya bisa ya. Mil samawati wal ard itu bisa juga mil as ya. Kalau mil itu cuman dari segi i'rabnya saja yang berbeda, tapi maknanya sama ya. Kalau mil'a dia sebagai hal ya, mansub dia. Tanda nasabnya dengan fathah mil as-sama. Kemudian kalau mil'u ya dia khobar ya dari mubtada yang sebelumnya. Itu saja Pak ya. Ya. Jadi maknanya sama. Jadi boleh ya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard atau mil'as, sama aja. Nah, itu Pak ya. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Tentang kurban itu bagi yang berkurban itu disunahkan untuk makan daging. Misalnya ini Iya. Satu panitia menyembelih atau ekor sapi. Iya. Jadi yang disunahkan untuk kita makan sapi yang sekian boleh karena mau. Ya, kalau yang disunahkan dalam hadisnya itu Bang, ya adalah memakan sapi kurban kita, bukan yang punya kawan, bukan. Tapi kalau kita dikasih sama kawan kita sebagai hadiah, sodako, boleh gitu. Tapi kalau kita sebagai mudhahi, sebagai orang yang berkurban, maka disunahkan memakan sapi yang kita niatkan sebagai hewan kurban kita. Maka ini yang sering saya sampaikan kepada panitia kurban ya. Cobalah jangan dicampur gitu. Ditandai kalau sifat orang yang 7 orang itu sapinya A, ya sapi itu dikasih makan dia, itu sunahnya. Ini enggak ya kan, yang apa? Yang 7 ini kapinya A dikasih dia sapi B, bahkan dikasih kambing pula. Kurbannya sapi dikasih kambing gitu kan. Nah, ini tidak sesuai dengan aturan sunnahnya. Karena dalam sunnah kan seperti itu. Jadi Nabi itu menyuruh ya memakan
Ya, jadi Nabi Pak ya, Nabi mencontohkan. Nabi itu memakan fayakulu minhu. Jadi Nabi itu memakan dari hewan kurbannya gitu. Artinya dari domba yang beliau sembelih itu. Bukan domba sobat yang lain yang disebutkan dari itu sudah yang. Nah, maka untuk itu Pak, ya panitia kurban itu mencatat, mengidentifikasi. Nah, ini sapinya Bapak, ya. Kapan perlu yang berkorban itu tahu dia sapi. Kadang orang nggak tahu pula yang mana sapi saya kan gitu. Kecuali dia tidak mengambil itu nggak apa-apa juga. Dia mengatakan udahlah ya saya sedekahkan semuanya. Terserah ke panitia aja. Ya kan, nggak ngasih siapa, saya nggak ngambil apa-apa itu nggak apa-apa juga. Karena memang hukum memakan itu kan hukumnya sunnah pula, ya kan. Kayak kita ngambil itu sunnah, nggak wajib juga Pak. Tapi kalau kita ingin mengamalkan sunnah memakan itu, maka dianjurkan memakan dari hewan kurban kita. Nah, seperti itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Ya, boleh Bang. Bagaimana Bang? Ulang lagi. Iya. Merokok ya. Jadi kita mengetahui imamnya itu perokok gitu Pak ya. Kemudian ahlul bid'ah. Apakah kita ya tidak dianjurkan untuk sholat di belakangnya? Ya. Gini Bang ya, jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ya kita ya diperbolehkan untuk sholat di belakang orang yang fasik. Itu kan fasik. Jadi sholat kita sah selama dia bukan orang kafir. Selama dia tidak pelaku kesyirikan. Namun dia bagus bacaannya misalkan. Tapi bacaannya bagus. Ya kan? Maka boleh sah. Seperti itu Bang ya. Ya. Kemudian ada orangnya Masya Allah Ahlussunnah. Ya kan? Tidak merokok. Bacanya hancur berantakan gitu ya. Sekarang mana yang lebih afdol kita? Tentu yang bacaannya bagus. Karena syarat menjadi imam itu. Nabi mengatakan ya ummun nasa aqra'uhum bi kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah orang yang fasih bacaannya. Kalau seandainya bacaannya sama-sama fasih, masuk level apa tingkat apa? Syarat yang kedua, yang paling panjang hafalannya, yang paling banyak hafalannya. Rupanya sama pula hafalannya, ya kan? Kemudian yang ketiga lagi, yang paling faham terhadap ilmu agama. Rupanya paling sama-sama paham ya. Nah, baru masuk yang kategori yang berikutnya yang pertama kali hijrah. Rupanya sama-sama hijrah dia. Nah, baru yang terakhir yang paling tua usianya. Jadi tua usianya itu Pak bukan syarat yang pertama. Itu syarat yang terakhir. Syarat yang pertama itu Pak yang paling fasih. Karena yang fasih Pak. Walaupun dia perokok misalkan, kalau dia fasih Pak sah kita sholat di belakangnya. Dan daripada yang merokok bacanya entah apa begitu ya. Ya hancur bacaannya. Nah, itu lebih afdol kita sholat di belakang orang yang fasih bacaannya. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita sah sholat di belakang orang fasik. Kecuali orang kafir yang tidak sah atau pelaku kesyirikan. Ya pelaku syirik besar itu tidak boleh. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Anu kan beri imam dengan atau masih tidak. Imam itu coba selain silat itu beriakan merasa dia ruku. Apa dia ruku?
Aku nanti berbeda. Bagaimana Bang? Ya, ulang lagi. Kan imam dengan orang yang cepat bacanya, itu dia terkoneksi sains itu. Apa ketika beliau apa jangan? Apa kalau kita sampai habis dia itu dia ada terjadi. Nah, itu ada. Wah, itu tahu. Iya. Sebentar Bang ya. Iya, coba Bang. Ulang lagi Bang, kurang konsentrasi ya Bang ya. Ulang lagi ya, boleh Bang. Kita sholat sirkan. Iya. Imam cepat datang. Iya. Kita baru dia menyelesaikan itu. Iya, betul ya. Apakah kita minum pula atau kita habis kerja kita? Kalau kita habis kerja, dia sujud kita terlupa. Apakah kita cepat pun? Iya. Jauh saja. Jangankan ayat yang berada. Iya. Jadi kalau seperti itu Pak, sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib bagi imam dan makmum. Ini pendapat yang rajih, yang terkuat Pak. Karena Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, maka ada solusinya. Solusinya datangi 4 mata imamnya, Pak. Kira-kira macam mana Bapak membacanya? Saya tidak belajar, Pak. Kok cepat nian gitu kan? Tanya. Bagaimana cara Bapak membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim? Mungkin seperti itu. Tapi kalau saya membacanya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kayaknya ya kalau Bapak baca seperti itu tidak akan terburu-buru saya, Pak. Ya baik. Jadi solusinya Pak, jalan keluarnya coba dinasihati imamnya, jangan terburu-buru. Kemudian yang kedua kalau tidak mampu Pak ya cari masjid yang lebih slow. Iya. Iya. Seperti itu Bang ya. Wallahu alam bishawab. Iya. Iya, ada lagi Bang? Iya, kalau tidak ada lagi Bang ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.